Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Oke teman-teman, kali ini aku mau cerita lagi tentang kehamilanku dengan PCOS. Jadi di kehamilanku yang keempat itu aku nggak program dan itu terjadi pembuahan secara alami. Aku inget banget itu pas SEA Games 2018. Nah itu lagi mau jalan ke Senayan, mau lihat SEA Games di sana kayak gimana kan. Tapi itu aku udah tahu kalau hamil dan pas lagi perjalanan itu tiba-tiba keluar darah banyak banget dan akhirnya pas kontrol lagi sudah tidak bisa dipertahankan kehamilannya dan sama dokter dikasih obat-obatan untuk meluruhkan, maksudnya supaya keluar secara alami dulu, nggak usah pakai kuret, tetapi tidak berhasil sampai udah dikorek pakai alat sama dokter dan itu sakit banget ya. Lalu akhirnya aku nyerah, aku bilang udah dong kuret aja karena udah sakit banget dan akhirnya dijadwalkan kuret. Tapi berbeda dengan kuret yang pertama kali, kuret yang kedua ini pas operasi pasti kita nggak sadar ya. Tapi setelah kita sadar, aku maksudnya, jadi pas aku sadar itu rasanya sakit banget ya, sepanjang dari selangkangan sampai kaki bawah itu sakit banget. Aku nggak tahu kenapa ya, karena waktu yang pertama bangun udah nggak ada rasa sakit sama sekali. Mungkin karena karena yang kedua atau yang gimana, aku kurang paham juga. Dan itu agak lama di ruang observasi itu. Jadi kalau kuret itu dia one day care, jadi nggak nginep. Setelah selesai tindakan bisa langsung pulang. Nah akhirnya sampai pulih itu lumayan lama ya, mungkin ada sejam 2 jam baru aku bisa enakan, baru bisa mulai bergerak, baru diizinin pulang. Nah setelah kehamilanku yang keempat yang udah gugur, aku sama suami akhirnya memutuskan untuk yaudah deh kita cukuplah 2 gitu. Udah nggak ada kepikiran lagi untuk program dan di situ aku mulai rajin banget olahraga, jadi ikut fitness juga, terus olahraga di rumah juga, terus banyak minum air mineral, pokoknya intinya menyehatkan tubuh lah. Sampai suatu hari, kan aku gak KB ya karena PCOS. Emang dari awal itu dokternya ngomong, ibu gak usah KB kan PCOS, kan kalau mau hamil aja susah, jadi lebih baik gak usah KB gitu. Akhirnya karena jadi pas yang udah kehamilan keempat itu kan alami ya, jadi aku mulai KB sendiri, KB kalender. Dan ternyata tahun 2020 itu pas lagi bugar-bugarnya mungkin ya, aku sehat, suamiku juga olahraga, dan pada bulan Agustus 2020 aku hamil yang kelima ini. Jadi aku KB kalender ternyata gagal saudara-saudara. Jadi aku tidak menyarankan banget yang namanya KB kalender. Kaget banget sih pasti ya, karena emang udah nggak berencana untuk punya anak lagi gitu kan. Jadi akhirnya alhamdulillah dapat perempuan ini, dan kehamilanku yang kelima ya Allah benar-benar penuh dengan tantangan. Itu dari awal aku hamil sampai melahirkan, keluar bayinya, baru mual muntah itu baru hilang. Jadi aku nggak bisa makan ini makan itu, rasanya pokoknya semua nggak karuan. Jadi kehamilannya itu penuh dengan tantangan, mual muntah sepanjang kehamilan. Terus aku juga mau pingsan berkali-kali tuh selama kehamilanku. Tapi pas udah hamil besar ya, udah masuk trimester 3 itu aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku berkali-kali nggak bisa
berdiri lama itu pasti mau pingsan. Jadi teman-teman semua yang didiagnosa PCOS sama dokter, jangan khawatir, alhamdulillahirabbil alamin, PCOS itu bisa hamil juga dengan terapi yang tepat dan lebih mudah untuk kehamilan berikutnya. Jadi dokterku yang aku promil itu, yang aku berhasil hamil, itu bilang sama aku kalau PCOS itu udah pernah hamil sekali, berikutnya lebih mudah dia hamil asal tidak ada sumbatan ya, karena aku pernah ngalamin sumbatan kan yang habis kuret itu. Jadi dokter juga bilang sama aku kalau lebih dari 6 bulan belum hamil-hamil alami juga lebih baik di hidrotubasi untuk ngecek salurannya itu masih lancar atau enggak. Oke, jadi aku kehamilan yang kelima, anak ketiga ini, aku juga melahirkan secara sesar dan alhamdulillah ya operasinya seperti biasa, tidak ada, yang kali ini tidak ada tragedi seperti sesar pertama. Jadi hanya pas habis melahirkan itu, pas sudah biusnya mulai hilang ya kayaknya, itu sakit banget, emang luar biasa, lebih sakit dari yang pertama rasa sakitnya, tapi nggak ada yang infeksi atau apapun. Oke teman-teman, aku kali ini nggak bisa terlalu panjang ceritanya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang kehamilan dengan PCOS boleh di komen, nanti ya insya Allah aku jawab, karena ini aku sebenarnya lagi kurang fit dan nanti akan aku bikin video berikutnya. Jadi alhamdulillah aku sekarang sedang positif hamil lagi yang ke-6 dan aku akan memberikan video terpisah dari ini berikutnya, ceritanya seperti apa dan ada tragedi apa di kehamilanku yang ke-6 ini. Doain ya teman-teman, semoga aku sehat selalu sampai melahirkan, sehat, selamat aku dan bayi. Terima kasih telah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.